tadi udah ya teman-teman ya, RC udah, ini purchase order atau purchase kontrak udah. Nah tadi saya mau di dalam RC itu kan suka diminta ini kan, ya nggak harus itu mah kalau surat keterangan asal barang SKA atau COO, Certificate of Origin tuh ya. Tadi kan saya jelaskan ada form B, ada form A, ada form K. Nah sekarang yang kalau form B segala macam itu nggak masalah sih, itu mah umum aja gitu mah, nggak terlalu nah sekarang yang GSP form A itu ada perlakuan khusus teman-teman, dari negara maju ke negara berkembang. Itu biasanya yang minta Certificate of Origin form A itu, GSP form A itu biasanya Amerika, Eropa, Jepang, terus mana lagi ya, yang saya soalnya ekspornya ke itu aja, jadi ya tahunya itu. Mungkin ada lagi, nanti tergantung bayarnya tahu, karena itu kan untuk clearance barang, pasti dia tahu gitu mintanya apa gitu. Tapi kita juga harus tahu apa sih itu yang, nah itu form A ini yang mau saya jelaskan gitu loh, karena di dalam GSP form A itu ada perlakuan khusus gitu loh teman-teman, perlakuan khusus untuk mendorong pertumbuhan industri di negara berkembang gitu. Nah, yang namanya Certificate of Origin, surat keterangan asal barang, origin barang itu ya, nah, dari itu kan ada komponen-komponennya kan, komponennya itu kan bisa aja barang itu nggak asli dari Indonesia, mungkin ada komponen importnya. Nah itu ada ininya, ada perhitungannya teman-teman, tapi mereka yang ngitungnya. Tujuannya sebetulnya untuk mendorong pertumbuhan industri di negara berkembang gitu. Nah apa aja, ini saya jelaskan biar jelas aja gitu ya, biar jelasnya tuh gini. Kalau misalnya katun, misalnya kita ekspor kain katun itu dari kapas kan, kalau kapasnya ditanam di Indonesia, kapasnya ditanam di Indonesia, tumbuh di Indonesia, terus kapasnya nanti berbuah di ini apa, diproses, terus dipintal jadi benang, terus jadi kain gitu ya, jadi benang, jadi kain, terus nanti di printing, di apa, sampai jadi kain jadi, sampai diekspor, itu benar-benar origin Indonesia teman-teman. Tapi kalau kita misalnya ini, kita import anggur gitu misalnya ya, import anggur kan drug sebetulnya ya, nggak bisa, ini mah contoh aja supaya tahu gitu gambarannya ya. Kita import anggur dari mana gitu, Inggris misalnya, terus kita kemasin gitu anggurnya, kita masukin ke botol gitu, kita masukin ke botol, terus dikemas bagus, terus dikasih label, terus dicap gitu made in Indonesia gitu. Nah itu nggak mendorong pertumbuhan industri gitu loh, itu nggak bisa dapat gitu dia. Jadi si buyer itu nanti, si importer di sana itu ada keringanan bea masuk gitu, yang namanya perlakuan khusus itu si importernya dapat keringanan bea masuk dari pemerintahnya dia, sebetulnya untuk menolong negara berkembang ini untuk mendorong pertumbuhan industri gitu loh teman-teman. Nah kalau cuman masukin anggur di dalam botol itu kan nggak mendorong pertumbuhan industri kan. Jadi ya sederhana banget kalau gitu, itu nggak di ini gitu loh, nggak dianggap. Nah mereka tuh kadang-kadang kalau mereka ragu itu minta dibuktikan gitu loh teman-teman, kadang-kadang, tapi ya jarang sih, tapi ada mungkin ya minta dibuktikan. Kita harus declare gitu loh di Certificate of Origin form A-nya itu, kita harus declare bahwa barang itu sekian import, sekian asli Indonesia, pokoknya ada komponen-komponennya kita declare gitu loh. Nah kalau saya kebetulan saya nggak pernah itu, nanti ada kalkulasinya juga, mungkin ada yang diminta gitu, kalau mereka ragu ya diminta gitu, tapi kalau enggak ya enggak gitu, tergantung juga sih, tergantung di sananya gitu. Terus kebetulan kalau saya bertahun-tahun ibu, belasan tahun saya belum pernah gitu. Sekali dulu waktu pertama kali pernah itu dipertanyakan karena ekspor kain ya, kain polyester waktu itu. Terus
asalnya dari benang. Kalau kita kan karena woven manufacture, dia udah tahu oh ini mah asalnya dari benang, cuman dia ragu mungkin benangnya dari mana gitu asalnya. Tapi saya minta minta declaration gitu dari pabrik benang, karena memang pabrik benangnya itu juga ada di Indonesia gitu. Saya minta declaration gitu dari pabrik benang bahwa kita beli benang dari dia. Nah, terus sama dia bikin declaration tuh benangnya dari chip gitu, dari chipnya itu dari etilen glikol, terus dia rubah jadi, dia proses jadi chip, terus chipnya dia proses lagi jadi benang filamen, terus benang filamennya dijual ke kita sama kita dipintal gitu, di woven jadi kain gitu, terus diproses aja sama kita. Nah itu nggak apa-apa, kita declare. Jadi saya declare-nya ya ini origin Indonesia gitu semua gitu kan, origin dia, nggak apa-apa gitu. Nah udah cuman sekali itu, terus nggak meragukan lagi, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu kayaknya yang diminta tuh yang meragukan gitu loh teman-teman. Nah itu nanti perhitungannya dia, misalnya kayak kalau misalnya kapasnya ditanam di Indonesia sampai tumbuh sampai, ya mungkin bayarnya dapat keringanan 100% mungkin ya, itu saya juga nggak tahu, mereka yang menghitungkan. Terus kalau misalnya cuma dari benangnya impor, ya boleh benangnya impor, terus kita pintal sendiri, terus kita proses lagi sampai jadi kain jadi, mungkin 50%, saya nggak tahu cara perhitungannya gimana ya, tapi kita harus declare gitu loh teman-teman di Certificate of Origin Form A itu gitu. Tapi ya gitu aja sih ini saya ceritain. Kalau Form B itu enggak apa-apa. Kalau kayak Form B itu juga Certificate of Origin, surat keterangan asal barang, tapi dia nggak minta, nggak ada perlakuan khusus di situ, cuman menyatakan bahwa ini memang origin Indonesia. Paling dia minta certify aja dari notaris publik gitu, biasanya gitu sih kalau Form B. Terus kalau Form K itu untuk Kanada, kita juga jarang tuh untuk Kanada khusus, itu kayaknya sih itu juga nggak macam-macam. Yang ini yang ada perlakuan khusus aja gitu loh teman-teman, yang ini GSP Form A ini yang ada perlakuan khusus, itu yang kita jadi harus declare gitu barangnya berapa persen impor, berapa komponennya dari mana aja gitu asalnya gitu teman-teman. Itu udah kayaknya cukup aja, sekian ya teman-teman. Nanti kita pelajari ini lagi detail-detailnya, invoice itu bagaimana, apa aja yang ada di dalam invoice, apa aja yang di dalam packing list, nanti kita kerjain sama-sama di shipment sama negosiasi ya teman-teman. Sekarang mah udah cukup segini dulu. Selamat malam.